Halo, berjumpa lagi dengan saya Kingsman Arjek di sini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana Human Defender ini membantu perekonomian, kehidupan perekonomian masyarakat, utamanya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa melakukan ekonomi secara lancar bagi masyarakat kelas bawah, yaitu adalah Human Defender. Kita akan mengakuisisi lahan atau area-area suatu lingkungan agar bisa dikomersialisasikan dan keuntungannya itu dibagi merata kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan di bawah UMR, dan terutama juga yang belum bekerja sama sekali. Jadi, ketika kita sudah melisting di area tersebut, siapa saja yang belum bekerja, siapa saja yang membutuhkan uang tambahan, maka kita akan melakukan kerjasama, merekrut orang-orang tersebut agar menjadi suatu agen reseller dengan bagi hasil yang merata. Seperti misalkan saya ingin merekrut sebuah agen reseller yang menjual produk-produk maupun jasa saya ke orang-orang yang berada di SPBU. Ya, SPBU itu yang digunakan sebagai suatu titik perkumpulan bagi anak-anak motor, klub motor maupun geng motor yang akan sunmori atau melakukan jalan-jalan. Nah, di situ kita tawarkan nih dengan agen-agen reseller, agen-agen jualan. Kita akan tawarkan, salah satu contohnya adalah merchandise permotoran, seperti merchandise hoodie di Team Viper, jaket Team Viper, aksesorisnya, stikernya, dekalnya, sarung tangannya, dan lain sebagainya yang berupa merchandise, kaos, dan lain sebagainya. Untuk makanan sendiri kami juga menyediakan sosis Bang Jago. Sosis Bang Jago ini merupakan kombinasi antara daging iris impor pilihan, kemudian sosis, kemudian um, mayones, kemudian bumbu saus sapi lada hitam, dan selada maupun kentang goreng. Nah, kemudian semua itu dipanggang pada oven dengan suhu 200 derajat, kemudian kita akan mengemasnya dengan sebuah plastik kemasan, kemudian staples, dan melabelinya dengan stiker sosis Bang Jago. Nah, itu kita akan menjual satu bungkusnya harga 10.000. Bagi yang berminat untuk menjual produk-produk tersebut di titik kumpul atau tikum yang berada di SPBU, contohnya adalah SPBU Mega Shell Mega Bekasi, maupun SPBU Kalimalang, maupun SPBU Ahmad Yani, maupun SPBU Antasari, Kartini, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk pemerataan bagi hasilnya. Kita sebagai mengambil untung, kita kan 50-50 ya. Misalnya dari 10.000 itu 10.000 jualan, untungnya 5.000. Untungnya 5.000, kita bagi dua, si penjual dapat 2.500 dan saya juga dapat 2.500. Kemudian juga kita akan menjualkan secara online. Nah, online ini kita tidak bagi hasil karena si penjual itu cukup di SPBU saja. Sementara ranah online saya sendiri yang mengelola, sehingga kecuali jika ada permintaan COD atau cash on delivery. Jika si penjual atau agen saya menjual atau mendelivery, mengirimkan barang ke orang, ke alamat yang saya tuju, ke alamat pelanggan saya, maka itu juga kita akan melakukan bagi hasil dengan agen penjualan tersebut. Cukup adil, bukan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, satu lagi, saya ingin membagikan suatu teori ekonomi. Suatu teori ekonomi, barang siapa yang dikasih sumbangan, orang-orang itu jika dikasih sumbangan, dikasih donasi, diberi uang, itu justru malah semakin berbahaya karena itu menciptakan kemalasan. Nah, dari kemalasan itu menciptakan masalah baru, yaitu pengangguran dan non-produktivitas. Pengangguran dan non-produktivitas ini tidak ada obatnya sama sekali. Harus dimulai dari diri kita sendiri dengan mengajaknya untuk berproduktif, untuk bersemangat melalui koneksi antar jaringan manusia, jaringan hubungan yang baik antar manusia, hubungan sosialisasinya. Kemudian kita akan melakukan suatu bagi hasil bagi yang belum memiliki pekerjaan,
Dan bagi yang belum memiliki pekerjaan, selain kita melakukan bagi hasil, juga kita akan mencarikan pekerjaan. Mencarikan pekerjaan dengan syarat entah itu dengan bimbingan info lowongan kerja di mana, atau kita bimbing agar ia mengikuti paket C di lembaga bimbingan belajar kemasyarakatan atau di balai latihan kerja yang ada sertifikatnya. Kemudian setelah melalui serangkaian pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tersebut, kita akan carikan juga lowongan pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan dari si perusahaan tersebut kepada calon kandidat karyawannya. Apakah dia membutuhkan yang skillnya IT, atau skillnya teknik, atau skillnya housekeeping, hospitality, dan lain sebagainya. Kita akan cocok-cocokkan semuanya agar tidak ada lagi pengangguran di Indonesia. Maka dari itu masalah donasi ini merupakan fatal atau krusial, suatu masalah yang kritikal kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya itu dalam verifikasi berdonasinya, kita sebagai humandefender.com akan melakukan donasi secara akurat dan seteliti mungkin dengan berbagai macam perangkat verifikasi yang ada, dan semakin terus dikembangkan dari hari ke hari. Nah, seperti misalkan rekening khusus untuk donasi, nanti kita akan setiap bulannya kita akan print atau cetak rekening koran, baik itu berupa digital, offline, online, dan berupa fisik. Semuanya kita akan fotokan, print screenkan tanpa adanya editan, dengan kualitas pixel terbaik dengan minimal 720 pixel ke atas, sehingga tidak ada kemungkinan lagi untuk dilakukan editan. Kemungkinan editannya sama sekali tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan videokan bukti-bukti otentik tersebut agar juga lebih real time, secara real time dipantau oleh para donatur-donatur yang akan mendonasikan kepada humandefender.com atau Human Defender Indonesia ini. Cabang Human Defender Indonesia dari Human Defender International. Oke, selanjutnya setelah masalah donasi yang kritikal, kita juga akan ada verifikasinya yang tadi sudah dijelaskan berupa print out bukti fisik maupun digital, dan juga divideokan bukti-bukti digital dan fisiknya tadi. Kemudian selanjutnya adalah survei kelayakan hidup. Bagaimana suatu individu itu dikatakan layak untuk menerima donasi, zakat, maupun modal untuk bekerja ataupun modal untuk berusaha, dengan cara menilai gaya hidupnya yang minimal terpenuhi dengan syarat-syarat yang akan diberikan hak-hak untuk khusus rakyat-rakyat miskin maupun rakyat yang kurang mampu. Apa saja itu listnya yang dilarang dalam bergaya hidup, dalam standar gaya hidup kelas menengah bawah, yaitu adalah salah satunya adalah handphone atau smartphone tidak boleh melebihi dari 1 juta nilainya. Itu nanti ada tim appraisal tersendiri yang ahli dalam bidang teknologi maupun dunia perdigitan ataupun dunia IT. Kemudian selanjutnya adalah tidak memiliki rumah atau dengan keterangan masih tinggal bersama orang tua ataupun tinggal di rumah kerabat ataupun mengontrak rumah. Nah, mengontrak rumah ini juga memiliki kriteria sendiri. Jadi kita lihat juga luasan kontrak rumahnya ini berapa meter, terus bagaimana fasilitas dalamnya, dan bagaimana harga per bulannya. Kita sendiri maksimal dalam mengontrak rumah ini tidak boleh melebihi dari 700.000 sebulan. Dan untuk bagi yang sedang tinggal di rumah kerabat atau rumah orang tua, kita lihat juga apakah orang tuanya ini mampu atau tidak. Sementara kalaupun mampu, apa yang menyebabkan orang tuanya ini atau kerabatnya ini tidak mau membantu si penerima donasi ini? Kenapa? Nah, itu juga akan kami nilai sebagai bahan evaluasi untuk memberikan donasi kepada
si calon penerima donasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang ingin transfer ke rekening BNI di bawah saya, di bawah ini, jangan lupa klik copy paste saja angka rekening saya, kemudian kirim sejumlah uang ke nomor rekening tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you. See you later.